sahabat Nabi, dan dianjurkan bagi kita kalau setelah disebutkan nama sahabat itu mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, ya. Lihat, ayahnya Abu Jahal, anaknya Ikrimah, orang soleh. Ada lagi Walid bin Mughirah, anaknya Khalid bin Walid, nyambung kan? Khalid bin Walid bin Mughirah. Satu-satunya manusia yang nyaris bisa ngalahin Nabi perang, atau sebagian ulama menyebutkan sebetulnya Rasul di perang Uhud itu sempat kalah, walaupun akhirnya kembali memutarbalikan keadaan. Tapi sempat kalah, Rasul berdarah-darah, banyak sahabat yang wafat di situ, termasuk sahabat-sahabat mulia Mus'ab bin Umair, ya, di situ wafat. Ya, itu Khalid bin Walid yang sanggup. Tapi semenjak masuk Islam malah menjadi pedangnya Allah, Syaifullah. Ya. Sehingga lihat maknanya, ya. Kalau udah nyari Allahnya dari kecil, maksudnya dari awal, mau kayak gimana masa lalunya juga Allah yang jamin ke depannya jadi orang hebat. Ya, bahkan memang diingatkan orang yang dulu sebelum kenal Allahnya dia memang jadi orang hebat. Ya, Umar sebelum kenal Allah, sebelum masuk Islam udah jadi orang hebat, udah dikagumi, udah disegani. Tapi kalau misalkan dia benar-benar masuk Islam dan belajar Islam dengan benar, maka Allah akan jadikan dia lebih hebat, bahkan lebih hebat daripada masa lalunya. Ya. Bahkan nyusul gitu kan, yang istilahnya prestasinya walaupun sama-sama mulia di sisi Allah, banyak sahabat yang lain masuk Islamnya lebih dulu dari Umar, tapi memang ketika belum Islam juga memang ya warga aja biasa, bahkan ada yang budak, hamba sahaya, penggembala kambing, ya, penggembala hewan ternak. Tapi lihat, kalau misalkan mau seancur apapun dulunya, tapi kalau sudah nyari Allah, Allah yang lejitin nanti, ya, jadi lebih hebat. Tapi lihat, coba yang pada tua-tuanya. Kebanyakan yang tua, ya punten, mati kafir. Ya, Abu Sufyan aja yang selamat. Walaupun anak-anaknya pun nanti jadi orang hebat tuh, Allah tolong. Contoh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Akhirnya sempat memimpin Islam cukup lama. Setelah zamannya Ali, lalu sempat ke Hasan, ya, cucu Nabi, selama 6 bulan saja, lalu diserahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah, dan itu maju. Ya, sehingga meskipun ada yang berkata, kok tapi kan kalau kita tobat nih, kok misalkan maksiat 60 tahun, sehari sebelum mati tobat, bisa diampuni nggak? Bisa, asal tobatnya tobat nasuha. Cuman kan pertanyaannya, siapa yang janjiin kita waktu masih ada sampai umur 60? Ya. Ini yang lagi bicara pun sama, nggak tahu, entah 5 menit lagi, entah berapa lama lagi, nggak tahu. Dan dijamin kita semua nggak tahu. Bahkan ada yang pengen segera menghabisi, aku pengen mati duluan kok, dia udah tiduran di rel, keretanya lewat masih nggak mati itu, karena salah tiduran, keretanya lewat di rel yang sebelah. Ya, ya kata Allah belum waktunya, nggak bisa, nggak bisa. Udah terkapar, nggak bisa kerja, ngomong juga nggak bisa, koma doang. Tapi masih ada rezekinya kata Allah, masuk lewat infus. Ya, Allah tentuin itu mah, ya. Tapi lihat, kalau nyarinya dari muda Allah jadikan. Tapi kalau misalkan dientar-entar, ya gimana tuh, udah keburu asam urat duluan, ya nggak? Akhirnya masuk Islam nih umur berapa, 59, ya pengen berjuang, pengen jadi hebat, ya gimana tuh udah sepuh. Buruan, jangan dientar-entar, ya. Dan ini mah logis banget ya, contoh-contoh. Kalau ada yang pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke CR atau ke Chef Juna? CR atau, ya, atau ke pemain bola manapun terserah, silakan. Kenapa? Dia udah pernah jalanin latihan yang akan kita tempuh, dia pernah juarain kejuaraan yang ingin kita menangkan, maka wajar kalau ikutin dia, ya. Terus kita mati bakal, sukses pengen, mulia pengen, bahkan dunia dan akhirat. Dan ada manusia yang telah mendapat sukses dan mulia dua-duanya, dunia akhirat, meninggalnya 14 abad yang lalu, sampai sekarang masih diikutin miliaran orang, ya. Terus kita nggak mau ngikutin jalan tersukses tersebut, aneh juga. Urusan pengen jadi kaya aja dianjurin kan, sok punya relasi yang bagus, kenal sama orang-orang kaya, betul. Dan ketika akhirnya dekat sama orang yang kaya, ya ditiru, oh cara mereka ngelola uang kayak gini. Kalau kitanya nggak mau,
Tiap hari pengen jadi kaya, cita-cita pengen jadi direktur. Tapi tiap hari nongkrongnya ya di warung kopi, numpang wifi 6 jam, padahal cuma mesen es teh satu doang ya. Tahu-tahu diangkat jadi direktur gitu. Kan menentukan juga. Ingat, temenan mah memang sama siapa saja. Tapi kalau masalah mengambil teladan dan mendengar nasihat, oh itu mesti pilih-pilih. Temenan mah boleh sama siapa aja. Ya. Kayak mulai dari situ dulu ya, pemuda. Dan sederhana sebelum masuk ke yang selanjutnya, jangan pacaran ya. Nggak ada yang pacaran kan di sini? Kadang ada yang jawab, kami nggak pacaran kok. Saya cuma punya support system. Ya elang. Ya, sama aja kayak ya maling mah maling aja ya. Jangan diperhalus jadi koruptor ya. Ya sama ya, kalau judulnya jatuhnya masih maksiat belum halal, ya jangan diperhalus support system lah, enggak lah ya. Udahlah, halalkan atau tinggalkan ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Mau dia ganteng, putih, langsing, tinggi ya mirip bihun gitu ya. Tapi kalau ngajaknya pacaran, enggak, halalkan atau tinggalkan. Misalkan Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki sekalipun ya. Neng, Joong Ki teh bogo, bisa Sunda nih Joong Ki. Jelas halalkan atau tinggalkan. Tapi bogo, silakan kalau bogo. Ada bapak standby di rumah tiap pada Isya. Jangan lupa bawa martabak. Ya kudu modal atuh ya. Karena kan nggak, kalau manusia sayang pasti pengen selamanya dengan orang yang disayang. Tapi kan di dunia nggak bisa, betul? Selamanya terpisah maut, terpisah jarak. Nah, udah ada tempatnya untuk bahagia selamanya di surga. Tapi kalau ngakunya sayang tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya ke Oyo, maaf, ke tempat maksiat, ya udah berarti omong kosong, ya udah. Ngakunya sayang tapi nggak berani datengin walinya, anaknya aja terus yang dimodusin, omong kosong, ya. Enggak kok, kami nggak pacaran, tapi tiap jam 3 malam gitu dia suka WA gitu, dia bangunin tahajud. Yelah, kabaca ya. Hati-hati playboy syariah itu namanya. Ya. Itu sampai dibikinin komik-komik meme-nya tuh, komik meme gitu ya. Ada gambar bebek, gimana suara bebek? Pek-pek. Gambar kucing, gimana suara kucing? Gambar kambing, gimana suara kambing? Gambar buaya, gimana suara buaya? Assalamualaikum Bukti. Gitu. Hati-hati ya. Langkah setan tuh ya. Lihat ya. Kata langkah dalam bahasa Arab itu khittah. Tapi kalau di Al-Quran menggunakannya jamak. Khutuwat. Khutuwatis syaiton ya. Langkah-langkah setan. Karena setan mah sabar. Kalau perlu diajak ke yang kanan dulu nih. Assalamualaikum ukhti. Template selanjutnya udah ada ya. Masih ada malam bagi kita untuk bermunajat menyembah Allah. Cialah. Diajak yang baik-baik dulu ya nggak? Masya Allah, naudzubillah ya. Baru nanti diajak belok ke yang kiri, naudzubillah. Karena langkah-langkah dia sabar, nggak langsung perkosa tuh perempuan, enggak. Pasti dia pelan-pelan dulu, modus pelan-pelan ya. Pertanyaannya kan satu teh, kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Lelaki mah tebar piau, bener tuh. Nauzubillah ya. Kadang template selanjutnya udah jangan lupa tahajud, dibales lagi sama yang akhwatnya teh kadang disesalkan ya. Iya nih, aku juga lagi ruku. Yeah. Jangan. Naudzubillah ya. Udah, bismillah, halalkan atau tinggalkan ya. Tak kenal maka tak. Tahu Imam Syafi'i, putranya itu pertama kali, mohon maaf, tanda dewasanya laki-laki ya, mimpi basah ya. Begitu pertama kali mimpi basah, suruh bangun, mandi wajib, langsung diajak ke tempat Imam Syafi'i mengajar. Lalu putranya langsung disuruh pilih, mana yang kamu sukai ayah nikahin hari ini juga. Ya. Benar, saking bahayanya dosa sebelum nikah itu, alhamdulillah. Makanya kita lihat ya, kenapa orang-orang soleh terdahulu itu kok lebih cepat gitu istilahnya. Muhammad Al-Fatih mau menjadi sultan umur 22, umur 15-nya udah jadi wali kota ya. Terus Ibnu Abbas sepupu Nabi, ketemu nabinya sebentar, umur 8 sampai 12 atau 13. Berarti kelas 2 sampai kelas 6 SD.
Tapi selepas Nabi wafat, beliau jadi manusia yang paling paham Al-Quran. Umur 15 sudah dijadikan penasehatnya Umar bin Khattab dalam pemerintahannya. Ya. Dan memang salah satu persamaannya dari mereka, nikahnya memang di awal, cepat. Ya. Karena salah satu yang ngalangin prestasi kita tuh punten, dosa. Ya. Dan kalau lagi jomblo kan susah ya, fitrahnya punya mohon maaf, punya syahwat, tapi nggak ada salurannya. Kalau naudzubillah jadi dosa, itu amat sangat menghalangi karir kalian atau masa depan kalian terhambat. Ya, walaupun ya bukan berarti sesegera mungkin, perempuan kamu mau nikah nggak? Ya nikah hari ini juga, ya enggak, tetap harus dipilih juga ya, yang sekufu, yang sevisi misi. Tapi naudzubillah, karena banyak yang masih ditunda. Kita lihat ya, di luar negeri itu banyak yang nggak mau nikah ya. Makanya sampai ini renungan aja ya, nggak perlu dijawab. Kalau di Jepang itu memang banyak film porno, kita tahu ya. Dan karena di sana orang tuh pada nggak mau nikah, bahkan nggak mau punya anak kalau nikah juga. Kalau di Korea banyaknya drakor, drama romantis. Karena di sana orang pada pengen cerai, jadi nikah tuh dibikin indah banget. Kalau di Indonesia, kenapa ya banyaknya film azab? Gak usah dijawab ya, renungan aja. Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Alhamdulillah. Udah gitu ya. Lanjut. Selanjutnya, sebenarnya cara paling sederhana buat kita jadi sukses mah adalah dengan, kata guru saya mah, nyari masalah. Ya. Ulangi, nyari, tapi nyari masalahnya yang positif ya. Jangan dosen lagi nyebrang ditabrak gitu, nyari mati lah ya itu mah. Jadi masalah yang positif. Pandemi, karena sebagian bisnis memang habis dimakan waktu ya. Contoh kamera sekarang di tiap handphone ada. Kalau dulu kan kamera pakai yang harus dicuci dulu tuh, yang ada klisenya, mau nggak mau udah nggak laku lagi, betul? Tutup, besoknya lockdown, PSBB, bertambah-tambah. Semua dijual-jualin, asetnya tinggal 100 juta dari yang tadinya lebih banyak. Tapi mindsetnya bagus, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini kan orang ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Orang tambah banyak kesulitan nih, pasti banyak kebutuhannya dong. Tinggal saya sediain apa yang mereka butuhin, insya Allah bisa nih. Maka dia lihat kayaknya orang bakal butuh nih, ini pernapasan soalnya virusnya nih. Maka banyak pasti perlu hand sanitizer dan masker. Didorong semua modalnya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Nggak nyampe 6 bulan, 100 jutanya udah jadi 800 juta. Dan dia mengakui, kalau nggak pandemi nggak kayak gini, mungkin saya masih lontang-lantung. Yaudah. Atau misalkan ada orang tinggalnya di dalam gang, rumahnya nggak dilaluin angkot, motor nggak punya, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Salah. Ada lagi orang punya motor tapi nganggur. Masalah? Salah ya. Lalu dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Micet, Gojek online misalkan ya. Ojek online, jadi ke situ mulu ya. Ojek online, asal jangan ojek online-nya dipakai buat chattingan yang enggak ya. Ups, kan nggak sebut nama ya, ini ambil hikmahnya aja. Ya. Maka kalau si pendiri aplikasinya minimal untuk dunianya dia lebih sukses daripada orang, ya wajar karena beresin masalah orang. Jangan kuliah atau sekolah kelas 10, 11, 12 sudah belajar semua materinya, udah khatam semua bukunya, tapi nggak mau ikut ujian, bisa lulus nggak? Ya harus diuji memang. Makanya kita lihat para nabi udah nggak kurang soleh apalagi para nabi teh, tapi malah tambah banyak ujiannya, karena itu naikin derajat mereka. Teman-temannya kaya, sama-sama berkuasa, seumur hidup nggak pernah sakit, demam juga nggak pernah, batuk juga nggak pernah seumur hidup.
Mulia? Enggak, hina. Terbukti nggak ada seorang ibu pun ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ini lucu, ibu anaknya namanya siapa? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Insya Allah, jangan alergi sama masalah. Bismillah. Ya, ada peluang pasti di situ. Ya. Yang bikin kita akhirnya kendor ya nggak maju-maju, kayak ya ada masalah nih, saya maju aja nggak jadi nyoba. Akhirnya peluang tuh pada lewat aja begitu aja. Ya. Bahkan waktu kami masih di Thailand ya, ada orang-orang di sana itu kalau dalam urusan pengen nyari duit, sukses, mereka percayanya tuh nggak ada hoki. Contoh, ada orang butuh duit nih, dia punya motor baru beli, harga motor baru kan 20 jutaan, dia BU banget, kalau ada yang berani bayarin nih saat ini ya. Cuma masalahnya kadang nggak semua orang punya kesiapan, nggak pernah nabung, tiap bulan selalu dihabisin ya. Mereka ada yang memulai dengan cara bisnis handphone. Waktu itu kami pernah mengamalkan, ada orang mau beli handphone baru, uangnya nggak ada, harganya 3 juta. Ya udah, kita beli dulu handphonenya ke toko 3 juta, kita jual ke dia dengan harga, ya boleh kan, beli ngambil untung kan, 3.600.000 ya. Berarti ada keuntungan 600, tapi nggak sanggup bayar cash, boleh nggak 3 kali? Ya udah, 1,2, 1,2, 1,2. Maka keuntungan pertamanya itu 3 jutanya jadi 3.600.000. Terus lagi digulung lagi, sampai ada momen waktu itu kami ada teman kantor mau pada pindah cabang, maka motor-motornya dijualin karena di Thailand jadi pakai baht ya, udah pukul rata semuanya 10.000 baht, berarti 4 juta rupiah, diborongnya tiga-tiganya bayarin 30.000, lalu dijualin dalam waktu 2 pekan, tiga motor itu laku dengan masing-masing seharga 15.000, 15.000, 15.000. Berarti ada keuntungan bersih 15.000 baht, goceng ya. Kalau dirupiahin 6 juta dalam waktu 2 minggu, lumayan. Cuman masalahnya banyak orang nggak nyiapin pelurunya gitu. Kesempatan makan selalu ada, tapi kalau kita nggak pernah nyiapin pelurunya, nggak akan. Udah pada punya rumah, udah nikah, bahkan udah punya perusahaan, aku mah gini-gini aja, gaji juga masih suka kurang. Bentar, yuk mulai bijak ya. Nanti kita bahas kalau ada waktunya cukup bagaimana cara ngelola keuangannya ya. Tapi jangan alergi dulu sama masalah ya. Dan kalau kita bicara yang muda yang bertakwa di dalam Islam sendiri, kalau kita bicara misalkan ilmu hadis contoh ya, ilmu hadis itu kan kalau bahasa orang Sundanya mah ya, ilmu cenah. Apal cenah nggak? Katanya ya, kayak contoh Imam Bukhari kan nggak ketemu Nabi, terus tahu dari mana Imam Bukhari kalau bin Sa'id, Imam Qutaibah bin Sa'id cenah mendengar gurunya berkata, Imam siapa? Sufyan bin Uyainah misalkan, Imam Sufyan bin Uyainah mendengar gurunya cenah berkata, Imam Az-Zuhri misalkan, Imam Az-Zuhri mendengar sahabat Abu Hurairah berkata, cenah Nabi berkata seperti itu. Nah, itu disebut yang namanya rantai sanad ya. Cuman masalahnya mereka mukmin dan thiqoh, semuanya terpercaya, jadi cenahnya bisa dipegang, nggak mungkin berdusta. Ingat ya, orang mukmin itu bukan orang yang nggak bisa bikin dosa, bukan orang yang tanpa dosa, bukan, tapi orang mukmin asli, mereka nggak akan berdusta. Selain berdusta yang diizinkan dalam syariat ya, nanti ada lagi babnya, tapi mereka nggak akan mau berdusta ya. Jadi bisa dipegang tuh sanatnya ya. Nah, kalau nanti ada salah satu yang sanatnya itu dia ternyata dianggap berdusta, ya udah, hadisnya nggak bisa naik jadi sahih, bahkan bisa jadi dianggap minimal turun jadi hadis yang doif, lemah, atau kalau benar-benar dianggap pendusta yang parah, ya udah hadisnya ditolak, bahkan dianggap palsu ya, seperti itu. Nah, ilmu cenah tersebut ya, dari sekian banyak sahabat Nabi, karena dulu nggak ada sensus, tapi kalau misalkan dirata-ratakan, para imam berbeda pendapat menyebutkan Nabi itu menghasilkan 120.000 sahabat, 120.000. Tapi dari sekian banyak, 67% dari seluruh hadis yang ada
Itu diriwayatkan hanya oleh 7 orang saja. 7 orang yang muda. 7 orang sahabat Nabi yang muda-muda. 4 dari Makkah, 3 dari Madinah. 4 dari Makkah, 3 dari Madinah. Siapa saja 4 yang dari Makkah? Periwayat hadis terbanyak, hadis sahih terbanyak, sekitar 5.374 hadis. Nomor 1 Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketemu nabinya sebentar, 3 tahun sebelum Nabi wafat baru kenal Nabi. Ya, tapi hafal 5.374 hadis. Dan itu tidak semuanya beliau sampaikan, karena beliau bilang, aku mendapat ilmu dari Nabi itu 3 karung, tapi hanya 1 karung yang aku sampaikan kepada kalian. Jadi dipilihin yang paling bermanfaat saja. Ya, Abu Hurairah ya. Yang kedua, ulama wanita sampai sekarang belum tertandingi hingga detik ini. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, sekitar 2000-an hadis. Kalau ada yang pernah mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari itu ada sekitar 7.000-an hadis, ya. 2.000-nya itu dari Aisyah. Jadi 1/4 lebih dari kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari, ya, itu diriwayatkannya oleh wanita, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya. Selanjutnya tadi sepupu Nabi, ya, Abdullah ibnu Abbas, ya. Ini tadi kenal nabinya padahal umur 8 sampai 12, kelas 2 sampai kelas 6 SD. Ibnu Abbas. Yang keempat, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah juga, tapi belakangnya jadi Abdullah ibnu Umar. Dipanggilnya Ibnu Umar, ya. Ini sahabat yang paling ngoyo ngikutin Nabi. Sampai ada satu riwayat menjelaskan beliau berjalan di suatu lembah dengan ajudannya, beliau berhenti dan buang air di situ. Ditanya sama ajudannya, kenapa buang air di sini? Dulu aku dampingin Nabi, beliau buang air di situ. Sampai perkara buang airnya aja ditiru, ya, apalagi ibadahnya, sholatnya dan yang lain-lainnya. Karena kita tahu ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Kita pengen jadi umat terbaik, pengen jadi orang yang istilahnya ya mati ya tadi pengen mulia, pengen syahid, pengen sukses, pengen dunia akhirat, tapi nggak mau ngikutin yang terbaik, kan lucu ya. 4 dari Makkah, 3 yang dari Madinah. Ini udah ikut Nabi dari kecil, ya. Namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah, ya. Wafatnya jadi orang besar, orang luar biasa, didoakan oleh Nabi, diberkahi anak dan cucunya. Maka wafatnya seingat saya di kota Basrah, dan punya jumlah anak dan cucunya totalnya sampai 129 orang. Nah, kalau kita yakin soleh ya, jangan ragu ya, bikin aja sebanyak-banyaknya ya. Karena Nabi berkata, nah, aku akan berbangga di hadapan Tuhanku karena umatku nanti yang paling banyak. Nah, orang-orang zaman dulu lihat anaknya ya, ada yang anaknya 19 ya. Masya Allah. Anas bin Malik. Lalu ada lagi yang 2 lagi, saya cepetin ya. Namanya Abu Sa'id Al-Khudri, lalu Jabir ibn Abdillah. Nah, insya Allah namanya familiar semua ya. Yang dari Madinah tadi 3. Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, sama Jabir ibn Abdillah. Jabir bin Abdullah, ya. Nah, ada 7. 67% dari semua hadis yang ada itu dari 7 orang ini aja. Dan 7-7-nya orang muda semua. Fakta yang lain ya, fakta yang lain. Ada hadis yang menceritakan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Apal? Atau pernah dengar? Pernah ya? Pernah ya? Dari 10 itu, 7 diantaranya usianya di bawah 30. Ya, 20-an ke atas ya. Fakta lebih luar biasanya lagi, 5 dari 10 sahabat itu, jadi dari yang 7 itu 5 diantaranya itu usianya di bawah 20. Coba, umur masih belasan, surganya udah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Dari muda beneran. Dulunya mereka banyak yang bahkan bukan muslim. Kan sebelum Rasul menyampaikan Islam kan, ya di situ ada yang menyembah api, ada yang menyembah Lata, Uzza, ya, nama berhala-berhala yang ada. Baru akhirnya bersyahadat, baru masuk Islam. Nggak peduli dulunya seperti apa. Kalau masuk Islamnya, kalau mulai ngejar Allahnya dari muda, Allah yang jadikan hebat. Ya, insya Allah. Biar tambah afdol kita ke Al-Quran ya.
Ada surat yang disunahkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi berapa ayat? 10. Jumlah ayatnya 110 ya. 110. Surat keberapa Al-Kahfi? Bagus. Juz berapa, Bu? 15. Di juz 15 itu dia kepotong, Bu ya. Karena juz 15 kan Al-Isra sama Al-Kahfi. Nah, Al-Kahfinya kepotong ke juz 16, dipotongnya di ayat keberapa? Kiri atas. Dikit lagi ya, 75 ya. Kiri atas saya 75 kepotong. Baru nanti Al-Kahfi 75 sampai 110 tambah Maryam tambah Toha, baru ganti juz 17 ya. Juz 17-nya nanti surat 21 Al-Anbiya sama 22 Al-Hajj, 2 surat doang. Terus lanjut ya. Di situ banyak kisah luar biasa. Kita ambil yang terkait pemuda aja ya. Kisah ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir. Ini tepatnya di Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Berapa? 60 sampai 82. Mudah-mudahan udah pada pernah baca minimal terjemahannya. Ya. Kalau belum baca tafsirnya nggak apa-apa. Kita coba bahas ya. Di situ mereka berpetualang tuh. Nabi Musa ketemu gurunya, Nabi Khidir. Tapi ternyata mereka bepergiannya nggak cuma berdua, melainkan bertiga. Bertiga ya. Taunya bertiga dari mana kok? Ayat 60-nya. Wa idz qala Musa li fatahu, telah berkatalah Musa kepada fata, pemuda, hu-nya, kepada pemudanya. Jadi Nabi Musa itu ternyata ada seorang pemuda yang ikut beliau terus, muridnya, masih muda. Ya. Dan dari Al-Fatihah sampai Anas ini nama muridnya nggak disebutin sama sekali. Nggak sama sekali. Ya. Kudu baca tafsir atau hadis-hadis sahih terkait ayat itu baru disebutkin nama muridnya. Ya. Ada yang tahu nama muridnya? Yusya bin Nun. Pernah dengar nggak? Yusya bin Nun. Ya. Ini orang hebat nih. Dia menjadi, bahkan nantinya ya, ada satu tugas dari Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang sampai Nabi Musa dan Nabi Harun wafat belum selesai misinya, yaitu membawa Bani Israel masuk ke tanah terjanji Palestina. Ya. Tapi ternyata wafat duluan. Baru berhasilnya 40 tahun kemudian ketika Yusya bin Nun akhirnya Allah angkat juga jadi nabi. Ya, masuk ke tanah Palestina. Jadi waktu itu diizinkan memang masuk, dan memang nabi-nabi juga banyak yang dari Bani Israel kan. Walaupun nanti bedakan ya dengan Yahudi yang ada sekarang, apalagi terutama Zionisnya. Ya. Karena sebetulnya salah satu alasan umat Yahudi waktu Nabi berdakwah di Madinah ada orang Yahudi. Kenapa ada Yahudi di Madinah? Kan aslinya bukan dari Madinah, bukan orang Arab. Itu kan tanahnya orang Arab. Kenapa ada orang Yahudi? Mereka beriman kepada kitab suci mereka dulu, Taurat, bahwa akan ada nabi lagi nanti. Tapi ketika tahu-tahu, loh kok bukan dari Bani Israel, malah dari orang Arab, mereka nggak terima. Ya. Nah itu dia. Nanti itu bahasannya lebih ini. Tapi kita balik lagi tadi ya ke Yusya bin Nun. Maka kayak gitu aja tuh ulama tafsir ngobrolin tuh. Kenapa nama pemuda ini nggak disebut sama Allah? Bahkan banyak kisah pemuda di dalam Al-Quran nggak disebut namanya. Contoh, waktu para pemuda Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, apakah disebutin namanya, biodata, makanan kesukaan, ukuran sepatu, akun TikTok? Nggak ada ya. Tapi hanya disebutin kisahnya. Ya, namanya nggak disebut. Sama seperti muridnya Nabi Musa ini. Sehingga apa salah satu faidahnya? Salah satu menurut para ulama tafsir, salah satunya adalah satu, bagi para pemuda, ini pesan bagi para pemuda. Satu, bagi para pemuda tidak penting untuk namanya dikenal. Bukan berarti ini statement yang mengharamkan viral ya. Oh berarti viral dosa ya kok, terkenal dan populer dosa. Bukan, nggak dosa. Baru jadi dosa kalau misalkan popularitasnya diajak maksiat ya. Yuk guys, followersku, yuk kita pacaran. Nah itu dia tidur, orang pada ngikutin nasihat dia, itu jadi dosa jariah. Tapi kalau misalkan popularitasnya dipakai buat ngenalin Allah ke semakin banyak orang, aman. Ya. Tapi tadi ya, nggak penting. Maka kalau ada pemuda di sini yang tiap hari dipikirin gimana nih caranya saya viral, bukan itu yang diinginkan Al-Quran. Ya. Live TikTok lah, mandi lumpur ya nggak laku, ibunya diguyur lumpur juga ya. Kalau dikasih mawar tampol sendal, terkenal enggak jeding ya biwir ya.
Enggak lah. Emang Allah udah nggak garisin terkenal, nggak ada jalannya. Tapi kalau emang bikin dia harus dikenal, ya ada yang sekedar nangis di pinggir jalan, ya dia terkenal di Jakarta. Ya, meskipun sensasi doang ya, udahannya hilang lagi. Ya. Tapi ya sudah, ya bukan itu, ya tujuannya. Terus yang kedua apa? Kalau kita memang tetap ingin memperkenalkan diri, maka cara terbaik memperkenalkan diri adalah dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Ilmu, takwa, dan prestasi. Udahlah pakai itu aja. Contoh ya, kadang mungkin kalian akan nemuin momen yang sekelilingnya yang berkata di sekeliling kita. Tahu-tahu ada orang kita ngomong, dia kan pendiri perusahaan ini, dia kan penemu teknologi itu. Orangnya diem, prestasinya yang memperkenalkan siapa dirinya. Ini kan cara ngenalin diri yang paling keren, daripada sibuk ngaku-ngaku. Gedungnya bagus, ini kan punya bibi saya. Masjidnya bagus, kan dulu saya yang nyumbang ya. Dulu saya yang kuliin ya. Kok dia sekarang soleh ya, menutup aurat, bahkan udah mulai hafal Quran. Dulu saya yang ngajarin ngaji, nggak enak kan disebutnya. Serba saya, sampai kadang dibecandain. Kamu mau tahu harga sepatunya nggak? Gampang, injek aja. Begitu diinjek, ini kan sepatu 2,5 juta saya. Saya nggak enak ya. Dan biasanya hiperbola ya. Macet banget sih ini Bandung. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja ya. Bangun tidur kesel, mah ada sarapan apa? Nasi kuning. Nasi kuning yang di depan, kuningnya ge pucet. Takwa, prestasi. Orang bilang ya, katanya masalah kemanusiaan paling besar kemiskinan, kelaparan, atau kriminalitas. Enggak. Aslinya satu yang lebih bahaya, ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Kok nggak ada ilmu masih bisa lulus? Bisa, Indonesia TEA, bisa beli ijazah, kunci bisa beli, ya nggak? Lapar, nggak ada iman, nyuri, kriminal jadi. Coba pakai ilmu, beneran. Ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, tapi membuat ucapan kita ditaati. Ilmu juga ibarat harta yang ringan dibawa, tapi tidak bisa dicuri. Coba punya cash 1 miliar, pakai pecahan 2.000 lagi, ya repot bawanya susah, takut dicuri. Ya. Ilmu banyak, nggak bisa. Gimana cara nyuri ilmu? Kan? Lagi tidur dicolokin flash disk gitu ke kupingnya, diambil ilmu, nggak bisa. Atau kiai jalannya teh tengkleng berat sebelah. Kiai kenapa jalan teh berat sebelah? Iya kebanyakan baca kitab, iya berat. Enggak, aman ya. Kokoh pakai ilmu, bukan kokoh Cina ya, maksudnya kokoh kuat ya. Yang kokoh Cina mah yang ini ya. Seperti itu ya. Pakai ilmu aja. Allah sudah berjanji yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat 58 ayat 11. Mujadalah. Cari ya. Anggap ini wasiat ya. Kalau naudzubillah kita nggak ketemu lagi, kok nggak ada umur, tapi beneran keras sama diri kita sekarang. Kalau kita keras, dunia datang dengan lembut sama kita. Ya. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, oh yang lain kayak nggak ngaji, yang lain juga nggak ngapalin, yang lain juga nggak kuliah, yang lain juga nggak ngumpulin PR. Iya lulus masih bisa lulus ya. Bahkan masih ada yang ngasih makan ya, orang tua udah kepalang sayang, meskipun jadi beban tetap dikasih makan. Ya. Tapi kalau kita nggak lembek sama diri kita, nanti dunia yang datang dengan keras sama kita. Dengan pahitnya kelaparan, pahitnya pengangguran, pahitnya dia caci maki orang waktu lagi reunian, diremehin, keras ya.
Tapi bismillah, kita keras yuk. Yang lain juga nggak pada belajar, ya kita keras enggak. Saya udah komitmen sama diri, sehari harus baca buku, sehari harus baca 1 juz misalkan. Ya udah komitmen. Nanti dunia datang dengan lembut sama kita. Saya kenal seorang ahli fotografer ya. Dia seumur hidup nggak pernah ngelamar kerjaan. Dia cuman hobi itu, dan dia setiap harinya kelakuannya, kegiatannya memperdalam ilmu fotografinya. Ngulik, beli bukunya, ikut kursusnya, nonton dari Google, sibuk, pokoknya ningkatin kemampuannya. Seumur hidup nggak pernah, dan nggak kuliah, memang hobi, tapi hobi, dan ngedalamin benar-benar, ya. Akhirnya ada kejadian waktu itu, ada orang mau nikah, minta tolong, Pak mau nikah Pak, dipoto sama Bapak, kapan Neng? Bulan depan insya Allah. Maaf jadwal Bapak penuh 2 bulan ke depan. Apa kata yang mau nikah? Saya ganti nikahnya jadi 3 bulan lagi Pak, yang penting dipoto ku Bapak. Untung cuman ganti jadwal, nggak ganti calon tuh, ya. Ya. Lihat, saking ahli, nyari orang, nungguin, ya, nungguin. Kapan bisanya Pak? Ayo Pak. Dikejar sama dunia, dicari itu. Bahkan sampai ditanya, Bapak mau bayarannya berapa Pak? Ya, beneran, pakai ilmu, ilmu takwa. Kita udah tahu bicara takwa, inna akramakum indallahi atqakum, ya, surat 49 Hujurat ayat 13, ya. Tambah takwa, bismillah. Sisanya udahlah, netizen mau ngomong apa aja, gimana cara kita bahagiain miliaran netizen, udah jawab aja pakai prestasi. Ingat nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, orang yang udah suka sama kita nggak usah sibuk jelasin diri, tetap aja dia akan belain kita. Dan orang yang udah benci sama kita mau ngeles kayak gimana, mau prestasi kayak gimana, tetap ya masih diomongin. Tasnya baru tuh, paling minjem punya mertuanya, KW lah KW, diomongin terus, ya. Ya dianya yang kotor hati. Tapi kadang kitanya ikut-ikutan masukin ke dalam hati, ya. Padahal surga kita bukan mesti melihat siapa yang dia tempel. Maksudnya dekatnya sama siapa. Ini yang tadi, ya. Kok bukannya temenan sama siapa saja? Betul. Temenan sama siapa saja, jangan pilih-pilih. Tapi perkara mengambil teladan dan mendengar nasihat, mesti pilih. Kayak tadi kan, masa aja pengen jadi pemain bola dengerin nasihat Chef Juna? Nggak nyambung, ya. Karena jadi bukannya kita pilih-pilih teman, bukan, tapi ya sesuai dong. Kita pengen jadi ahli fotografi nih, ya belajar ke ahlinya, jangan belajar ke pemain bola. Sama, ya, nggak nyambung, ya. Jadi wajar banget itu mah. Misalkan ada direktur perusahaan rapat dengan para pengurus perusahaan, menurut saya kita harus pakai strategi marketing ini nih. Itu info dari siapa Pak? Dari bocah di depan tuh yang lagi main lato-lato. Nggak nyambung, bocahnya belum pernah diriin perusahaan, masa kita ambil nasihatnya? Ya, pilih-pilih. Lihat Yusya bin Nun tadi dekatnya sama 2 orang nabi, makanya Allah juga jadikan beliau nabi, ya. Lihat circle-nya. Bahkan di dalam dunia keuangan, ya, ada rumus untuk mengetahui berapa banyak duit kita. Caranya, cari 5 orang terdekat kita. Nanti coba boleh, ya, cari 5 orang terdekat kita yang benar-benar kita ketemu tiap hari ini, temen nongkrong atau siapa, ya. Cari 5 orang tersebut, cari penghasilannya, nanti dirata-ratakan. Misalkan yang satu sebulan 10 juta, yang satu 2 juta, yang satu 14 juta, yang satu berapa, dijumlahin per 5 bagi 5, itu pasti penghasilan kita, ya. Itu dalam urusan bisnis saja kayak gitu, ya. Kalau kita pengen tahu nih, saya pengen tahu si Mas yang ini penghasilannya berubah, saya lihat aja orang-orang di sekelilingnya siapa. Ternyata gaulnya sama yang punya PT ABC, sama yang punya PT Gudang Garam misalkan, ya. Ya udah, berarti ambil 5 orangnya, dirata-ratakan, itu pasti penghasilan beliau, ya. Itu sampai ada rumus kayak gitu, ya. Walaupun ya sekali lagi duit nggak menentukan surga kita, tapi ya di dalam Islam juga ada ilmunya kalau untuk jadi kaya, karena banyak juga sahabat yang jadi kaya, ya. Dan memang disuruh Nabi jadi kaya, ya. Jangan supaya, tapi disuruh Nabi jadi kayanya bukan berarti miskin itu aib, bukan. Bukan, tapi supaya tidak bergantung kepada manusia.
Karena kalau bicaranya nanti misalkan kita bahas kaidah keislaman terkait bisnisnya para sahabat atau bisnisnya Rasul dan cara jadi kaya ala Islam, bahkan kami berani menegaskan jadi kayanya bagi mereka itu para sahabat itu cuman efek samping. Cuman efek samping, bukan tujuan utama. Kalau kita kan agak kebalik ya, sholat duha biar kaya, biar jualannya laris. Boleh mah boleh sih. Allahnya kok yang nyuruh minta, ud'uni wastajib lakum. Mintalah padaku nanti aku kabulkan. Surat Ghafir surat 40 ayat 60. Tapi ya, bukan itu tujuan utamanya. Karena efek samping nanti ujung-ujungnya akan Allah bukakan kok dunia. Ya. Yang repot kan sibuk udah jadi duit terus. Tapi ya udah duitnya nggak dipakai ketaatan, kan malah jadi dosa, malah jadi ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi kok gara-gara nggak punya duit. Dia punya duit dipakai maksiat kan malah jadi celaka itu duitnya. Ya, karena ada ilmunya. Ya, kayak istilah. Dan yang terakhir pemuda menurut para ulama tafsir juga disebutkan pemuda itu harus galau. Ulangi, yang positif tapi ya. Salahuddin Alayubi juga pernah galau, capek, latihan melulu, ngaji melulu, tapi galau. Masa saya berhenti latihan dan belajar, sedangkan Baitul Maqdis belum kembali ke tangan kaum muslimin? Galau, jadi nggak berani, males, mulai latihan lagi. Positif galaunya ya. Jadi galaunya bukan galau ngeliatin status temen, galau. Teman udah jadian lagi, galau. Jangan ya, yang positif aja. Udah, sisain waktu untuk diskusi atau tanya jawab ya. Silakan. Barangkali ada yang disampaikan atau harus ada dikoreksi, silakan ya, tafadhol. Baik teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya boleh silakan aja. Yang mau bertanya boleh silakan. Teman-teman nanya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, istilah. Tadi pertanyaannya, kalau untuk periwayatan hadis itu, cara ngebedain doif atau enggaknya gimana? Wah, ini belajar mustalah hadis nih. Nah, ini dipelajari nanti. Kadang bahkan tidak semua pesantren ada, tapi kalau di kuliah ada ya usulul hadis. Syarat hadis jadi sahih itu ada 5. 1, ittasalus sanad, bersambungnya sanad. 2, adalatu rawi, rawinya adil. Nanti kita bahas adil itu seperti apa. Yang ketiga, hafalannya dobit. Para rawi tadi hafalannya dobit. Yang keempat, tidak ada syadz. Yang kelima, tidak ada ilat. Kecepatan nggak? Hah? Ulangi ya. 1, sanadnya bersambung. 2, rawinya adil. 3, rawinya dobit. Nanti istilah-istilah yang tidak dikenal kita bahas ya. Tapi jadi kuliah jurusan hadis ini ya, nggak apa-apa ya. Kita bahas kulitnya dulu ya. Rawinya dobit. Yang keempat, tidak ada syadz. SYADZ ya. Syadz. Kalau pakai huruf Arab ya shin, terus ada huruf dal ya. Syadz. Yang kelima, tidak ada ilat. Ilat tuh cacat ya. Ya, gitu. Itu 5 ya. Nanti ketika misalkan salah, nanti diselidiki itu. Namanya biasanya ditahqiq atau ada yang nyebutnya ditakhrij. Jadi diselidiki jalur sanadnya, misalkan suatu hadis. Jadi hadis itu nanti ada 2 bahasannya. Ada matan, ada sanad. Matan itu isinya, kayak contoh rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Itu matan isinya. Nanti ada lagi sanad. Sanad ini dari mana nih? Contoh dari riwayat Imam Muslim mendengar dari gurunya siapa, mendengar dari gurunya lagi, gurunya mendengar dari gurunya lagi, gurunya mendengar dari sahabat, gurunya mendengar dari nabi. Itu rantai sanad.
Yang cara paling mudah untuk dicari tahu ini kualitas hadisnya, derajatnya, diselidiki sanadnya. Siapa saja orang-orang di dalamnya. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi menjadi 13 tobakot. 13 tingkatan dari zaman para sahabat sampai para tabi'in, tabi'ut tabi'in terus sampai ke bawah. Ya. Lalu dari situ nanti diselidiki. Contoh misalkan Imam Muslim mendengar dari gurunya misalkan Imam Qutaibah bin Said misalkan. Qutaibah bin Said ini kita cari siapa beliau ini. Ya, kalau cara paling gampangnya ya dicari ke kitab-kitab yang daftar semua rawi-rawi nama-nama yang ada di dalam ilmu hadis. Contohnya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada Nuzhatun Nazar. Taqribut Tahzib ya, mohon maaf. Ya. Di situ daftarnya isi kitabnya apa? Nama orang doang. Ya. Namanya nanti kita cari misalkan Qutaibah, kita cari Qutaibah bin Said. Nanti pendapat menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau adalah thiqah. Oh, berarti dia orangnya adalah yang terpercaya, bisa dipegang riwayatnya. Kadang lengkap tuh, sampai lahirnya di mana, meninggalnya di mana, keilmuannya seperti apa, pendapat para ulama mengenai beliau itu seperti apa. Nah, itu lengkap. Lalu diangkat lagi, ada di atasnya siapa lagi nih? Ternyata misalkan imam yang lain, Sufyan bin Uyainah, cari Sufyan bin Uyainah di kitab tersebut, Taqribut Tahzib, muncul, oh ini. Ternyata dia gimana? Thiqah bukan? Ya. Nanti misalkan di salah satu rantai derajat itu ketemu misalkan ternyata dia menurut salah satu ulama dia orangnya kadzab, pendusta. Nah, itu turun nanti derajat hadisnya. Oh, ini nggak bisa dipegang karena salah satu dari rantai rawinya, sanadnya, oh dia pendusta. Atau hafalannya tidak kuat. Dobit, ya. Nanti dicek lagi. Ada juga rawi yang mudanya dia dobit, hafalannya kuat, tapi di masa tuanya dia udah pikun. Nah, ini hadis diriwayatannya ketika dia umur berapa? Oh, itu nanti ada lagi, ya. Tapi cara paling sederhananya adalah dicek rantai rawinya, dicari biografi orangnya seperti apa. Lalu dicek dia thiqah nggak, terpercaya nggak. Kalau ternyata tidak terpercaya, maka nanti riwayat hadisnya derajatnya, kualitasnya turun. Yang tadinya sahih bisa jadi hasan, atau di bawahnya lagi yang doif. Dan doif juga nanti ada berbagai macam istilahnya. Ada mudallas, ada munqati, dan itu tergantung di mana. Nanti ada lagi hadis mursal. Hadis mursal berarti terpotong di yang bagian sahabatnya. Ya. Nanti ada lagi yang 3M, munkar, matruk, dan juga maudhu, palsu. Nah, itu nanti ada lagi, ya. Banyak istilahnya memang, tapi cara paling sederhananya gitu. Diselidiki rantai sanatnya, para rawinya diselidiki biografinya seperti apa, nanti baru ketahuan derajat hadisnya seperti apa. Kalau sekarang mah kita udah amat sangat dimudahin. Karena kalau misalkan belakangnya sudah jelas-jelas udah ada HR Bukhari, pasti sahih, udah paling gampang itu mah. Ya. Nah, nanti misalkan riwayatnya Ibnu Hibban, nah beda lagi, ya. Diselidiki dulu nih rantai sanadnya seperti apa. Atau kita nggak dikasih tahu ini hadis riwayatnya imam apa, cuma dikasih rantai sanadnya aja, dari siapa mendengar siapa dari siapa. Nah, kita baru nanti kita simpulkan, ya. Kalau sekarang udah amat sangat dimudahkan, ya. Cuma masalahnya sekarang kita tahu itu hadis riwayat Bukhari juga dari Instagram, ya, nggak dari benar-benar buka kitab hadis Bukharinya. Atau orang siapapun bisa tinggal tulisan, kasih dalam kurung belakangnya HR Bukhari. Bahkan tidak disertakan sanadnya pula. Ya. Maka itu ini ilmu alat sebetulnya, tapi penting untuk mencari tahu derajatnya satu hadis, ya. Bismillah. Nanti kalau mau bisa belajar, ada kuliah bisa di online ini, ada kuliah jurusan hadis tiap subuh kalau mau, ada di Bandung juga di Ma'had Khadimus Sunnah. Ya. Itu khusus mendalami ilmu hadis, itu dipelajari itu nanti itu semuanya. Tapi itu ya tadi, ya, baru kulit luarnya nanti, karena 6 semester belajar di situ, ya, untuk belajar hadis aja, ya. Maka ya sederhananya kayak gitu, ya. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat, dan yang bertanya dan yang mendengarkan Allah jadikan ahli hadis semuanya. Allah cukup. Selanjutnya ada lagi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, dari kami, ya, terima kasih. Kita buka untuk satu lagi pertanyaan. Oke, dari Ikhwan dulu ada. Boleh. Yang mana dulu, yang kerjanya, yang punya sama tengah, yang tahu siapa? Boleh.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustaz. Itu kan saya sempat dengar kalau Ustaz bilang kalau misalnya dihalalkan atau tinggalkan. Ya. Saya menanyakan misalkan kita baca ini misalkan nih sekarang tuh suami akhirnya tuh nikah. Bukan kita kali ya, kita kan laki sama laki. Iya. Iya, iya. Gimana saya? Iya. Gimana saya pacaran terus akhirnya nikah itu di luar saat selama pacarannya itu bilang atau tidak? Baik, silakan. Baik, istilah pertanyaannya, jika ada yang berpacaran terus akhirnya menikah tuh dengan pacarnya ya, apakah dosa-dosa ketika waktu pacarannya hilang atau tidak? Jawabannya tidak ya. Jadi kadang masih ada yang salah kaprah. Jadi menikah itu bukan menghapuskan dosa sebelum halalnya, tapi nikah itu mengubah status mereka dari yang tadinya belum halal jadi halal. Jadi setelah akad nikah tersebut, yang tadinya kita gandengan tangan sama dia jadi dosa, sekarang jadi pahala. Ya, jadi amal soleh. Ya, nah, tapi nggak menghilangkan yang udah-udah dulunya ya maka tetap harus ditaubati ya. Tapi ya kabar baiknya Allah mah maha pengampun lah ya, asal tobatnya tobat nasuha, bismillah pasti diampuni. Dan kalau emang Allah udah nggak suka sama kitanya, pasti udah dimatikan kita pas lagi maksiat, mudah itu pas lagi pacaran meninggal mudah bagi Allah. Tapi ternyata enggak tuh, kita masih diizinkan bertobat sampai akhirnya bisa hijrah, sampai akhirnya nanti misalkan menikah udah jadi pasangan halal, ya udah bismillah tinggal ditobati ya. Jadi tidak menghilangkan dosanya, hanya mengubah statusnya dari yang tadinya belum halal jadi halal ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih jawabannya Om Denis. Boleh langsung diberikan ada 12 dari kami. Mungkin kita lakukan dulu sesi pertanyaan. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya. Mungkin untuk yang pertama, nanti akan Baik, yang di sini habis dulu, habis ini harus ke Bogor dan besok harus terbang lagi ke Bima, Nusa Tenggara Barat, kajian di sana. boleh upload tempat ini. Mohon doanya ya, mudah-mudahan sehat terus semuanya. Kita tutup dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Undang kok gratis, nggak ada biayanya. Dan yang terakhir doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.